Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Mukhlason yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu, mencari dan menggali ilmu di pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Semoga saja apa yang kita cari ini, apa yang kita gali, menjadikan ilmu yang membawa terangnya ruh terhadap Allah. Amin Allahumma amin. Pertanyaan saya begini Gus, di dalam kitab Al-Quran ada 4 kalimat tauhid. Yang pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia. Yang ketiga, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Dia, selain Engkau. Dan yang keempat, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Pertanyaan saya begini Gus, kenapa Allah menyuruh kita memanggil terhadapnya? Kok ada Allah, ada Engkau, ada Dia, dan ada aku? Mohon penjelasannya Gus. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah huwa anta ana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini penegasan di dalam syariah. Anak TK. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maksudnya supaya jenengan melebu hidup di dalam huwa, hanya zikirnya hu Allah, hu Allah, biasa ngoten. La ilaha illa apa sing ketiga, anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Wis, kalau masuk pada anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, iki di tingkatan muraqabah. Iya karena butuh, aku tidak akan pernah menyembah hanya kecuali padamu. Iyaka, hanya kepadamulah aku menyembah. Iki proses panjenengan kali kula tasik wonten muraqabah, masih merasa diri ini dilibatkan, atau bisa saya katakan Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa manakala tidak melibatkan kita sebagai lapangan. Berarti ini masih ada 2 loh Pak Bu nggih. Ini masih syirik ngeten iki. Apalagi yang huwa ambe Allah. Saya bicara maksud syirik, syirik khafi, bukan syirik jali. Bukan. Tapi kalau sudah ke ana musyahadah, ana yang kami maksud adalah keingsunan hidup itu, anak-anak urip ini, Allah kalau kita tarik ke syariat namanya Allah, dalam kurung disebut tajalli. Ini murni Allah. Bahasa kasari aku ngomong, sing ngaji murni ki Allah. Siti Jenar rek. Nggih ya, Siti Jenar nggih. Kekasaran aja. Dipahamno sik
sing anta sing muraqabah. Ketika muraqabah iku dalam dirimu sudah berkembang, kau merasa disawang Allah, dilihat Allah. Olehnya kau melihat iku dilihatkan Allah. Kalau kau mendengar didengarkan Allah, sehingga kalimatnya wujudku wujudi Allah, ngomongku ngomongi Allah, dan lain sebagainya. Ini belum ana loh ya, belum ana nggih, belum. Terus lakukan proses itu sampai terhadap ana. Tadi saya katakan ilaihi annahu la ilaha illa ana, ajarkan Muhammad rasul-rasul sadurunge awakmu iku intine suruh mendidik terhadap umatnya untuk menduduki ana, menduduki kalimat tauhid la ilaha illa ana. Tidak cukup ayat itu berhenti di la ilaha illa ana, di situ ada amar, ada perintah. Apa? Fa'budun. Iki perintah, Pak. Oleh karena itu fa'budun. Sampailah kamu sampai pada ana. Ngoten niki. Bahasa syariate sembahlah. Madepo fa'budun. Ini umpama kula tulis. Wama arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Di belakang ini ada, Pak, kalimah amar, kata perintah. Apa itu? Fa budun. Maksudnya fa budun niki Pak Bu ya, jenengan disuruh untuk sampai pada tingkatan ana, makrifat Allah. Pertanyaannya, mengapa di situ ada 4 tahap di dalam Al-Quran yang menjurus terhadap kalimat tauhid ana, huwa, anta, ana? Itulah proses seorang diri manusia di dalam agama ini harus seperti itu. Mulai murhek munggah akil balik, udah mulai sarengat Allah dikenalkan Allah, sing Allah dikenalkan Allah, sing yang sang widi dikenalkan sang yang widi, namanya dewe-dewe. Monggo Pak, silahkan, tapi jangan berhenti di situ. Naik ke huwa, berarti dhamir yang disimpan iki. Artinya kita mencari Allah. Yang disebut dia, itu dia yang bagaimana sih? Sampeyan mesti penasaran Pak ya. Dikei kabar, iki sing gawe goro-goro perkara iki dia. Gak dituduhno statuse inisial tok, dia. Jelas sampeyan penasaran. Sopo sing nglakoni? Dia. Pasti jenengan penasaran. Golongan kita yang masih ada di syariat dan thariqah itu orang penasaran kabeh, Pak. Masalahnya belum bertemu, penasaran. Makanya di dunia sinetron ada roh yang penasaran. Subhanallah, ini yang disebut Allah sebagai ahli hijab di golongan kita ini.
masih Allah, masih dia. Jadi penasaran terus. Tapi nanti kalau jenengan sudah dihadapkan inisial sesungguhnya Allah iku ini loh, dia iku iki loh, wes tinggal Anda untuk meningkatkan, menemui si dia. Akhirnya disitulah terjadi proses di mana aku tidak akan menyembah selainmu, aku tidak akan minta tolong selainmu, aku tidak akan memuja selainmu. Waduh, guys, iki terus roh sampean, hati sampean berkecamuk untuk supaya betul-betul melaksanakan fa'budun. Akhirnya tercapailah apa yang disebut ana makrifat Allah ini. Barulah fa'budun itu terbukti pada dirimu. Nyembah sing bener iku ngene. Istilah salat, salat sak temene salat iku yang seperti ini. Akhirnya memenuhi syarat di dalam Al-Quran tentang ruh itu hanya menyembah pada Allah pun jelas niku, termasuk kurban ini. Yaitu mati sebelum sampai mencapai pada tingkatan musyahadah. Di situ sampai ada proses muraqabah dhisik. Di dalam muraqabah sampai iki ada momen tahalli, momen pengorbanan untuk melepaskan keakuan kita sebagai hamba, melepaskan keakuan, keanahan kita, kenafsuan diri kita sebagai makhluk. Akhirnya jenengan sering-sering diberi pelajaran Allah langsung yang disebut sebagai ujian. Apa itu? Suatu saat makanan kita yang mau kita makan diambillah kucing. Allah tanya, atimu percaya aku sing gondol apa kucing? Wis dihadapkan, ekonomi sampean hancur, hatimu meyakini yang menghancurkan aku Allah apa tah selain aku. Wis dihadapkan omset sampai lebih besar, ujian hatimu, iman aku Allah apa tah yang berperan selain aku, selain aku Allah. Wis iku pelajaran-pelajaran tiap saat dan waktu, Pak. Anake rodok nggudo, bojone rodok nakal. Wis ning kono Allah ngomong untuk proses muraqabahmu. Tahalli ini, tahalimu menuju tajalli. Awakmu iman nang aku apa sak liyane aku. Nek imannya itu tetap nang Allah, aku yakin lekas Anda akan dimasukkan Allah di musyahadah. Kok mudah Gus muni, sapa sing gak ngerti nek gak mudah ya, tetapi penuh perjuangan dan pengorbanan. Wajib kita itu mengorbankan semua apa yang tadinya kita aku makhluk, dilepaskan. Akhirnya muncullah akunya Allah. Jadi Allah huwa anta ana iki adalah sebuah proses Bapak Ibu pendidikan tauhid dasar sampai puncak tauhid. Istilah jenengan nek belajar berenang jangan langsung yang terlalu dalam. Berenanglah di air yang airnya itu tidak menenggelamkan dirimu. Jikalau kau belajar berenang
Padahal kau tidak bisa berenang, kok airnya terlalu dalam, mati konyol lah kau. Nek gak percaya buktekno, nyemplungo sumur sing jerone iku 3 meter, ayo mesti bongko. Makanya jangan coba-coba sampai iku mau nyemplung sumur, nyemplung sungai yang sungainya dalam, jangan. Kalau Anda tidak bisa berenang, berenanglah silahkan kau terhadap sungai yang dalam, silahkan kau tidak akan tenggelam. Mohon maaf, makanya ada yang mengatakan ilmu syariat itu dangkal, terbatas, karena memang kita menghadapi dengan akal. Dasarnya di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Yono pantese. Tapi menurut saya di dalam kesyariatan itu tertanam hakikat nuju makrifat. Di dalam Al-Qur'anul Karim tertanamlah Al-Qur'anul Qadim. Di dalam Dohiriyah yang disebut Nurullah, di situ tertanamlah, di situ Dzatullahnya. Dzatullah akan terkuat di dalam Nurullah, manakala Nur Makrifat itu akan menyala dalam dirimu. Sehingga enggak salah, ada satu makalah mengatakan cara Allah untuk mengenalkan sifat nyatanya dirinya terhadap makhluk, dilewatkanlah yang namanya Nurullah. Apa Nurullah itu? Apa cahaya Allah? Ya seluruh wujudnya dunia dan seisi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Segala apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, semuanya itu Nurullah. Dalam istilah lain, adanya bangku ini, meja, menandakan ada yang membikin meja. Kesimpulan pertanyaan itu adalah proses kita Pak, syariat, thariqat, hakikat menuju makrifat. Lah, mengapa umat Islam dulu sampai sekarang mayoritas tidak sampai kepada anta wa ana? Karena hukum hakikat yang dianggap mutiara yang paling berharga, bagi mereka menganggap itu sesat. Itu persoalannya. Apalagi yang mengatakan sesat itu adalah imam-imamnya atau ahli kitab. Wah, akhirnya jenengan kali kula sebagai makmum ya wedilah. Wah, mau sesat engko mlebu neraka dibong Allah ngono. Gak gelem, akhirnya sampak matek salate ya krana ganjaran. Salate krana pengin mlebu surga, didohno sangka siksa. Ya ngoten tok. Sampak matek kaya ngono wis. Nggih, ada lagi, monggo.